Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri tema, serahkanlah segala rencanamu kepada Tuhan. Firman Allah terdapat di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, saya akan bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Puji Tuhan, firman Allah mengingatkan di dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan manusia pasti memiliki rencana di dalam hidupnya yang akan dia capai di kemudian hari. Seorang yang bekerja keras dari muda, dia banting tulang, dia bekerja berusaha keras dengan satu tujuan, agar ketika dia kelak menjadi tua, dia bisa menikmati hasil dari kerja kerasnya tersebut. Dan banyak juga kita melihat orang tua yang bekerja dengan keras, dengan luar biasa. Untuk apa? Tujuan mereka bekerja keras agar mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan yang lebih tinggi, dan anak-anak mereka memiliki masa depan yang lebih cerah. Kalau orang tua mungkin pendidikannya rendah, tetapi mereka tidak mau anaknya sama seperti mereka. Itu sebabnya mereka bekerja keras agar anak mereka memiliki masa depan yang lebih daripada mereka. Saudara-saudara, suatu perencanaan dalam hidup itu sangat perlu. Kenapa saya katakan sangat perlu? Ketika kita memiliki perencanaan dalam hidup, maka seseorang akan memiliki tujuan di dalam hidupnya. Kalau orang nggak punya rencana dalam hidupnya, dia nggak punya tujuan. Contoh gampang, misalnya hari ini ya, saya merencanakan untuk masak perkedel jagung, contoh gampang ya. Nah, saya akan ke pasar. Di pasar saya sudah tahu apa yang harus saya beli. Saya akan cari jagung, beli tepung, beli telur, dan beberapa bumbu-bumbu lainnya. Tetapi kalau saya belum punya rencana, sampai di pasar saya bingung mau cari apa, karena begitu banyak pilihan. Itu sebabnya kita harus memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus punya rencana agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita lakukan pada hari itu. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tadi saya katakan kita boleh memiliki rencana, apapun itu harus. Tetapi jangan lupa, firman Allah ingatkan di sini, agar kita serahkan, ya, serahkan apa yang kita lakukan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena firman Allah katakan, maka terlaksanalah rencanamu. Bahkan Amsal pasal yang ke-19 ayat 21, di situ dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia merencanakan segala sesuatu, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika apa yang terjadi di dalam hidup kita tidak seperti yang kita rencanakan, ya, ketika apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita rencanakan, biarlah kita mau tetap percaya bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Allah tahu apa yang baik dalam hidup kita. Dia melihat jauh lebih dari apa yang dapat kita lihat. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kita itu lebih indah, lebih mulia dari apa yang dapat kita rancangkan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, mari. Tadi dikatakan serahkanlah rancanganmu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu ketika Tuhan turut bekerja, maka semua mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Di situ Hana, ibu Hana mengerti akan hal ini. Sehingga apa saudara-saudara?
dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Kalau saya baca ayat yang ke-28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Dia berkata, terserah Tuhan mau pakai Samuel seperti apa, aku serahkan dia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Hana tahu ketika apa yang dia serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan hal itu terbukti. Kita tahu Samuel akhirnya, selama hidup Samuel dari kecil, dari masih muda, dia telah dipilih oleh Allah untuk apa saudara? Untuk menjadi nabi, pelayan di hadapan Tuhan, perantara antara Allah dan umatnya. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, dimanapun kita berada, mungkin kita sudah merencanakan sesuatu. Mungkin buat masa depan anak-anak kita, kita merencanakan sesuatu buat keluarga kita, buat hidup kita sendiri. Firman Allah mengingatkan kepada kita, pada pagi hari ini, mari kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang sanggup menolong kita dan memampukan kita untuk kita dapat melakukan lebih dari apa yang dapat kita lakukan sendiri. Itu sebabnya firman Allah tadi mengingatkan kita, bukan? Sertakan Tuhan di dalam segala rencanamu. Hari ini mungkin ada yang rencana akan bepergian, akan kemanapun. Sertakan Tuhan di dalam rencanamu. Karena kita tidak tahu akan hari esok kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Tetapi kalau kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan atur semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Dia adalah Bapa kita. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Dan Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia di dalam hidupnya. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah Tuhan sendiri yang akan melakukan segala sesuatu menurut kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Karena biarlah setiap kita berkata, sesungguhnya aku hamba-Mu, jadilah padaku seperti yang Engkau mau. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami punya Bapa yang mengerti masa depan kami. Kami punya Bapa yang mengatur kehidupan kami. Kami tidak pernah sendirian. Begitu banyak rencana-rencana, rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kami. Baik itu bagi anak-anak kami, baik itu bagi pekerjaan, bahkan bagi masa depan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan yang turut campur tangan, maka semuanya jadi dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup mengerti kehendak-Mu dan bawa kami terus umat-Mu bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dimanapun umat-Mu berada dan mendengar serta menyaksikan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau berkati kehidupan mereka. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan sendiri yang bukakan jalan dan campur tangan. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Berkat-Mu turun atas kami. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan hari-hari ini. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang susah, Engkau hiburkan. Kalau ada yang berduka, Engkau sendiri yang memberikan mereka kekuatan. Karena kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung. Mulai dari hamba-Mu suami istri, serta seluruh pelayan-pelayannya, serta seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati, tutup bungkus semua di dalam kuasa-Mu. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman dan tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami masuki hari ini bersama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.